Siti Ramdhania, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 8 Merangin. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dina. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 8 Merangin. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Ibu Dina, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya Bu Dina, sebelum nantinya saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih bersiap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya Ibu? Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama kaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nantinya? Oke, nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas, itu nanti saya masuk ke materi tentang asking and giving opinion. Jadi diharapkan nanti pada saat setelah anak mempelajari asking and giving opinion atau standing opinion, diharapkan siswa mampu bisa membedakan yang mana kalimat itu merupakan asking opinion, giving opinion atau standing opinion, serta bagaimana cara merespon dari asking opinion tersebut. Jadi istilahnya nantinya anak itu mampu membedakan mana yang asking opinion dan mana yang giving opinion. Gitu ya. Nah, setelah tujuan, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan sendiri dari 4 skill itu nanti harusnya semuanya ya. Nanti balik lagi ke anak yang jelas nanti reading, speaking sama dengan writing-nya. Speaking dan writing itu yang mungkin lebih ditekankan, tapi tidak menutup kemungkinan 2 skill lagi itu speaking writing dan reading yang akan lebih dikembangkan. Jadi 2 skill sisanya itu akan melengkapi. Berarti yang lebih kita utamakan di sini adalah speaking sama readingnya. Berarti speaking sama readingnya ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media maupun model pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kalau untuk model pembelajaran pastinya masih biasa. Nanti kalau saya menggunakan media, berarti saya harus menggunakan media teknologi. Karena pada situasi setelah mempelajari asking and study opinion, nanti siswa nanti diberikan berupa digital literasi nanti Bu. Nah, di sanalah nanti mereka anak-anak itu bagaimana mereka membedakan dari asking dan study opinion tersebut. Berarti kalau dalam segi model pembelajaran berarti Ibu menggunakan PBL ya Bu ya, basic learning ya Bu ya, yaitu berdasarkan kepada permasalahan. Kemudian untuk medianya mungkin media teknologi atau dalam bentuk digital learning ya Bu ya. Baik Bu. Nah, strategi pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas menggunakan strategi yang dikatakan tadi bahwa ada metode PBL, kemudian ada media pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan digital learning. Nah, kemudian bagaimana media pembelajaran digunakan di kelas? Oh itu tadi ya Bu ya, yang Ibu gunakan tadi itu menggunakan teknologi. Mungkin dalam bentuk apa ya? Digital
mempelajari yang mana itu asing dan membedakannya yang kalau mana yang bisa Berarti dalam berbentuk HP. dia anak itu membawa HP gitu ya, Ya, membawa HP. Nah di sana nanti ada teks yang ibu berikan Ya, teks. Baik Bu. Kira-kira kapan ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Pembelajarannya itu kebetulan saya di hari Rabu Rabu, oke, Rabu. Kemudian di kelas berapa ya Bu? F1A. F1A ya Bu ya. Kemudian itu jam keberapa ya Bu? Setelah istirahat pertama atau lebih tepatnya jam ke-4, 5 dan 4, 5, 6, berarti 3 jam ya Bu? Ya. 3 jam. Oke. Oke baik Ibu, nanti di hari-hari Rabu, kemudian jam 4.56 di kelas F1A, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu dalam proses pembelajaran itu nanti. Nah, setelah Ibu melakukan proses belajar di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu yang dinamakan dengan percakapan pra-observasi yang akan didampingi oleh nanti pengajar praktik ya Ibu. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Oke, kesimpulan dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana cara saya mempersiapkan pembelajaran metode dari cara-caranya agar ketika masuk ke kelas nanti memang prepare-nya sudah siap dan anak-anak pun siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan Ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya, yaitu dalam melakukan pra-observasi, percakapan pra-observasi. Sampai ketemu lagi Bu dalam proses observasinya. Terima kasih banyak. Oke Bu, demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas dan pada percakapan pasca observasi ya Ibu. Terima kasih Bu. Oke, good morning class. Good morning. How are you today? Fine, thank you. Okay, before we start learning about lesson, I will present you. Ibu absen dulu ya. Alvina, Ananda Azril, Anis, Bunga, ada siswa baru? Ya. Silahkan maju ke depan. Oke, what's your name? Namanya siapa? Ini siswanya juga Oke, sesuai kesepakatan kelas kita, sebelum pembelajaran bahasa Inggris dimulai, silakan gadgetnya disimpan dulu di dalam kotak depan. Oke, kotak ajaib ya. HP-nya di silent dulu, nanti taruh di depan. Oke, pelajaran hari ini adalah objektifnya identify expression of asking for and stating opinion and responding to opinion by agreeing and disagreeing accordingly. Jadi hari ini kita adalah mengidentifikasi ekspresi apa? Asking.
satu kalimat pengertiannya. Pendapat yang seperti apa? What the meaning of opinion? Satu kata, artinya pendapat. Boleh? Opini itu sebuah pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap sebuah objek. Sebuah objek. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dijelaskan oleh teman kita bahwasanya opinion is the meaning adalah pendapat, yaitu pendapat tentang sebuah objek atau sebuah permasalahan. Jadi yang akan dibahas nanti masuk ke dalam opinion. Nah, selanjutnya adalah ekspresinya. Kira-kira nih, di dalam opinion itu kita cara mengungkapkan pendapat itu bagaimana? Dalam bentuk kalimat. Kira-kira, misalnya, for example, presentasi. Kita presentasi tentang materi ini atau permasalahannya tentang cerita ini. Nah, otomatis kan membuka diskusi, jadinya saling bertukar pendapat atau bertukar opini. Nah, kira-kira nih, bagaimana cara kalian menawarkan opini untuk membuka opini kepada teman-temannya? Kira-kira seperti apa? Kalimatnya seperti apa? Nih, ada asking. Jadi kalimat tanyanya bagaimana? Biasanya kalian diskusi bagaimana? Ya, gimana, Vanessa? Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai hasil dari Dulu, apakah ada pertanyaan? Yang lain? Bapak yang lain ada? Yogi? Biasanya kalau kalian berdiskusi itu membuka kalimatnya bagaimana? Kalimat tanyanya bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, apakah ada yang ditanyakan? Yang lain, kalimat yang lain. Kira-kira untuk menarik teman untuk berpendapat, gimana menggunakan kalimatnya yang seperti apa? Apa kira-kira? Vina? Kita kasih contoh yang lain. Ada sebuah berita viral di TikTok. Nah nih, kalian duduk berdua nih sama teman. Ya. Nah, itu bagaimana nih ngajak temannya berdiskusi? Kalimat yang mengajak teman untuk berpendapat. Ayo. Gimana? Ayo. Kira-kira, nggak usah lihat sini, spontan aja. Kira-kira kalau kalian dikasih berita viral sedang duduk berdua, itu gimana kalian mengajak teman untuk berdiskusinya? Kalimat yang mengajak berpendapat. Apa kira-kira? What opinion about? Atau what's your opinion about? Nah, ini ya pertanyaan. Kalimat tanya yang berfungsi sebagai menanyakan pendapat terhadap seseorang. Nah, ketika sudah mendapat askingnya, otomatis sudah ada statingnya atau jawabannya atau statementnya. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, cara menjawabnya bagaimana? Ya, ini kan hampir sama nih. Coba kalau ini, what's your opinion? Menurutku berarti in my opinion. Terus apa lagi? Kalimat selanjutnya. Ini bisa diawali dengan bisa. Opinion sudah pasti bisa. Itu ya, sampai di sini paham ya? Oke, coba kalian buat satu contoh kalimat asking dan stating opinion. Ceritanya itu, nah, kita mengangkat temanya tentang 17 Agustus. Nah, silahkan coba kalian buat pertanyaan atau asking for opinion, temanya tentang 17 Agustus. Terus beserta stating. Bisa diawali.
Berarti nanti kalau ada what's your opinion, ada what do you think, apa yang kamu pikirkan. Nah, bisa diawali pakai for me, titik apa bagi saya gini. Coba dulu. Setelah itu baru kita masuk ke kelas. Oke, silakan. Buat satu kalimat tentang asking for opinion. Opininya atau temanya tentang 17 Agustus. Kira-kira kalian mau membuat pertanyaannya seperti apa? Terus responnya atau stating opinionnya seperti apa? Bahasa Indonesia dulu, kalau belum bisa menggunakan bahasa Inggris, nanti baru kita ubah menjadi kalimat bahasa Inggris. Atau sudah ada yang bisa? Boleh. Pentingnya kalimatnya tentang ya, pertanyaannya sesuai dengan temanya. Pendapat. Pilih aja salah satu, asking atau stating. Yang lain, Budi, boleh coba? Asking. Boleh. Asking boleh. Boleh. Boleh, mau yang starting atau asking. Contohnya kalau mau siapkan statingnya juga boleh. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Budi, do you wanna try? Lagi, oke. Dari sebelah sini ada Fajar, Haikal. Ada. Sebelah sini, Yogi. Tommy. Iya, pendapat. Ya. Anak Kafi. Pendapat. Kalau setting itu jawaban. Asing itu kan dia bertanya tentang pendapat. Nah, setting itu adalah menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Nah, boleh ada yang mau menambahkan jawaban dari temannya setelahnya, boleh. Ada yang bisa settingnya. Ada lagi? Nih, temannya sudah ada yang membuat asking atau ada yang mau mencoba settingnya, menjawab pertanyaan dari temannya di sini juga boleh. Bahasa Inggris sesuai atau tidak dengan ekspresi asking for opinion and setting. Bagaimana artinya apa? How? Terus gimana? Persiapan. Apa? Prepare. How? Prepare. Oke, taruh dulu. Prepare. Lakukan
Ada for me. Ada juga for I will bisa. Kira-kira cara menjawabnya bagaimana? Menggunakan apa awalannya? In my opinion kah? Atau I think? Atau for me? Atau I think? Think ini hampir sama. Think ini pikir. Saya berpikir. In my opinion. My opinion selain oke, kalau in my opinion kalimat selanjutnya apa? Kira-kira dari ekspresi starting opinion ini mana yang pas? I believe you percaya. For me katanya apa? For me. Oke, kita coba for me. Menurut saya apa lanjutannya? Kira-kira jawabannya seperti apa? Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan dalam acara perayaan menyambut 17 Agustus di desamu? Menurut saya persiapan Saya sudah 90% sudah saya. for me, preparation to Independence Day in our village almost Nah, dari sekilas penjelasannya, do you understand about the statement asking for opinion and stating opinion? Sudah paham? Sudah bisa cara menentukan bagaimana cara membuat asking opinion dan stating opinion? Ternyata di dalam opinion tersebut ada namanya agree dan disagree. Jadi responnya dari pendapat tersebut bisa ada kalimat berupa positif dan negatif. Dalam artian positif itu dia agree atau setuju, dan dia tidak setuju menyatakan disagree. Respon dari asking tersebut ternyata ada dua, agree dan disagree. Agree ini kalimatnya positif, kalau disagree ini negatif. Kira-kira kalimat setuju itu bagaimana? Setuju berarti I agree. Oke, terus ada lagi kira-kira menyatakan setuju, kira-kira nih selain saya setuju bahasa lainnya apa kira-kira kalau kalian tahu? Saya sependapat atau tepat sekali. Ya. Nah, kalau dia menolak bagaimana? I don't apa? I don't. Oke, silakan Tommy maju ke depan. Bagikan buku paketnya. Kita akan mencoba membaca dialog. Oke ya, buka halaman 4 atau 4. Oke, the activity 3, practice the dialogue with your friend and mind your pronunciation. Jadi perintahnya adalah silahkan berdialog dengan teman kamu. Untuk pronunciation, cara membaca dan intonasi bacaannya itu sesuai dengan yang kamu bisa dulu, nanti baru ibu perbaiki. Pertama, ibu mau meminta kepada pasangan Arya Satya dan Raffi Judit. Oke, Arya as a deer and Raffi as a Sally. Oke, now. Atau kalian nanti sampai ke stop baru. Ya. Oke, silakan Arya dulu. Yang lain mendengarkan. Yang lain silakan dilihat teksnya. Oke, silakan. Oke, yang lain suaranya.
dice. With one tragedy. Oke. Berarti Kita teknologi komplit dari transport dan komponen lain Winden Vanessa Estesemi. Oke. Coba. Iya. Yang bawa sendiri ya. Iya. Budi, silakan sebagai Winden. I'm thinking design, so we need to technology really while minimizing the negative honest. Especially for teenager who are vulnerable to its effects. Also said that digital technology is not good. Yang panjang itu, adakah beberapa kata-kata yang menurut kalian susah dibaca, kalimat yang kata yang mana? Ini udah dari Ibu diperhatikan, hampir semuanya sudah bisa dan cukup familiar kata-kata ini. Yang belum kalian ketahui kata-kata yang mana? Teenagers. Ada yang tahu nggak kira-kira? Teenagers itu bacanya teenagers. Absolutely itu adalah suatu ekspresi menyatakan setuju. Kita lihat kembali dialognya. Coba kita analisis bersama. Dev, let's talk about digital technology on teenagers. Berarti mereka membicarakan tentang digital teknologi untuk remaja. Menurut pendapat Dev, in my view, digital technology has a big impact on teenager these days. Jadi dia menurut Dev adalah digital teknologi big apa? Besar. Impact apa? Pengaruh atau efek. Oke, berarti menurut Dev, digital teknologi itu memiliki pengaruh yang besar bagi remaja saat ini. Terus muncullah pertanyaan, what do you think? Nah, di sini ada dia menyatakannya, asking for opinion. Pertama dia menjawab opinionnya dulu ya. Menurut opini dia, digital teknologi itu mempunyai pengaruh yang besar untuk remaja saat ini. Nah, terus dia ingin buat asking for opinion kepada Yogi. Dari dialog tersebut, menurut kamu yang mana masuk ke dalam ekspresi static opinion? Tadi sudah dijawab Vanessa, ada I think these changes are all positive. Oke, satu. Coba benar-benar bacanya Pak. I think parents and crucial guiding to use Oke.
Part 2. Ada I think this check or all positive, dan ada I think parents and educator have a crucial role to play in guiding teenagers to use technology responsibly. Sudah Budi? Yang mana Budi? Absolutely itu responding terhadap setuju ya. Nah ini yang settingnya, ayo. Setting jawaban dari asking ini tadi. Nah I think, apa 2 I think, satu lagi. Biar tidak harus menggunakan think ya. Oke, silakan berdiri. Berdiri menghadap pasangannya masing-masing. Berhadapan dengan temannya. Tangannya di depan seperti ini. Kiri saya, berarti siapa yang kiri saya? Kita. Kiri saya siapa? Vanessa, Saudi, Intan. Berhadapan dengan teman. Tangannya seperti ini. Tangannya ditutup. Tutup tangannya. Seperti yang kemarin ice breaking-nya. Tangkap. Masih tangkap. Yang di sebelahnya, tangannya membuka. Tangan yang menutup tadi di depan, di tengah-tengah. Di tengah. Nah, ini di sini. Ayo. Cara bermainnya, bagaimana? Cara bermainnya, tangan yang membuka itu nanti instruksinya, jika dia mendekat, otomatis mendekati tangan kanannya. Kalau perintahnya menjauh, dia menjauh. Kalau disuruh tangkap, baru tepuk tangan temannya yang tangannya yang satu harus ditegak. Oke ya? Kita coba. Oke, konsentrasi. Ayo posisi tangannya. Tangannya ya, berdiri suaranya. Oke, kita coba ya. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tetap. Oke, kita coba konsentrasi. Menjauh, 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 mendekat, mendekat. Budi tangannya mendekat, menjauh, tangkap. Oke, gantian tangannya. Tangannya gantian. Oke, gantian.
bersama saya Siti Ramdhaniah, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 8 Merangin, Kabupaten Merangin. Saya masih ditemani oleh Ibu Dina Putri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Pak Agus Sugianto sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus, Bu Dina. Bagaimana kabarnya Pak? Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya Pak ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Oke, baik Ibu. Perasaan saya pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu tentunya senang Bu ya. Kita bertemu dengan anak, berbicara, bercengkrama dan segala macam. Dan satu lagi saya merasa was-was. Was-was dalam artian kira-kira anak ini mampu nggak untuk menerima pembelajaran dari saya, paham atau tidak, seperti itu. Berarti ada rasa senang ya Bu ya, kemudian ada juga rasa was-was ya Bu. Was-was. Nanti apa yang disampaikan tidak disampaikan kepada anak ya. Baik, bisa tidak Ibu menceritakan kembali area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baik. Area perkembangan khusus materi pembelajaran saya itu kemarin kan ada tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di pengetahuan itu pada saat proses pembelajaran saya mengambil tema asking and giving opinion. Nah, nanti di dalam pembelajaran tersebut anak harus tahu apa itu asking, apa itu giving opinion. Nah, itu bagaimana cara dia memilah ekspresinya, terus juga bagaimana cara merespon ketika ada pendapat, baik itu secara setuju ataupun tidak setuju. Nah, itu dari segi pengetahuan. Nah, kalau dari segi keterampilan, saya mengambil dua, itu ada speaking dan writing. Tapi saya lebih memfokuskan ke speaking karena lebih banyak berbicara agar anak itu lebih mudah atau terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapannya. Ya, jadi berarti area perkembangannya di sini ada dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tadi Bu ngambil dengan mengidentifikasi expression. Kemudian kalau keterampilan tadi khusus di speakingnya ya. Kemudian kalau untuk tahapan dan langkah yang dilakukan? Oke, persiapannya yang pertama saya harus menyiapkan modul ajarnya, materi tentang asking and giving opinion. Setelah itu saya masuk ke kelas, saya beri pertanyaan pemantik agar anak itu lebih semangat dan lebih apa itu asking atau giving opinion dan bagaimana cara mempelajarinya, langkah-langkah tersebut. Setelah saya memberikan pengertian tentang asking and giving opinion, setelah ekspresinya dan bagaimana cara meresponnya, saya memberi contoh dan juga LKPD-nya. Berarti istilah itu Ibu membuat perangkat pengajar dulu ya, belajar dulu. Oke. Nah, menurut Ibu, ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa area perkembangan tadi adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Oke, baik. Karena ada dua area perkembangannya, jadi saya ambil dulu ke area perkembangan yang di pengetahuan. Ya, yang namanya untuk pengetahuan kan hampir 80% anak itu memahami apa itu asking and giving opinion, ekspresinya bagaimana, terus juga cara meresponnya bagaimana ketika dijelaskan dan ada pertanyaan dan dijawab saya secara ada umpan baliknya, itu sudah hampir selesai gitu, atau cukup untuk anak itu. Tetapi pada saat speaking, nah di sini terkendala karena anak ini untuk kosakatanya masih banyak kurangnya gitu. Nah, jadi
usaha untuk anak itu sendiri agak sedikit susah, karena mungkin susah Bu dari segi tulisan, pengucapan, dan artinya terkadang tidak sinkron. Di situ terjadi masalah. Jadi istilahnya kalau untuk pengetahuannya boleh kata sudah hampir gitu Iya. ya. Berarti sudah kalau kita presentasikan bisa jadi sekitar 80% sudah Terkuasai. oke. Namun masih ada terkendala pada keterampilan, yaitu dalam speaking anak tadi itu saya itu anak tuh masih terkendala dalam vocabnya Iya, gitu ya. vocabnya. Dalam vocabnya. Nah, bagaimana? Apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Nah, kekurangannya itu tadi Bu ya, dari segi vocabnya kurang, terus sudah melakukan, saya coba misalnya saya kasih satu kata, anak itu tidak tahu, saya kasih alternatifnya, ada menggunakan kamus, ataupun kalau tidak kamus ya tidak membawa, berarti menggunakan Google Translate, tapi hanya untuk satu kata, bukan semua kalimatnya yang tidak dilakukan. Jadi gini Bu, untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi tersebut, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk yang mendatang? Oke. Planning saya ke depan ini untuk materi lanjutannya ini, saya akan mencoba menerapkan sistem games atau permainan di dalam pembelajaran tersebut. Nanti saya bikin kelompok kecil. Saya akan tampilkan di slide nanti, misalnya seperti sejenis flip card. Apakah jenis kalimat ini termasuk asking atau giving opinion kah, atau termasuk misalnya kata yang digarisbawahi itu termasuk ke dalam responding yang kemana, apakah dia respon setuju ataupun tidak setuju, seperti itu. Jadi saya itu rencana Ibu membuat mungkin dalam perangkat ajarnya, Iya, mungkin salah satu game. game ya, sehingga nanti anak akan lebih tertarik lagi. Iya. Selain itu bisa juga menambah vocabnya Iya, ya, menambah vocabnya dengan menggunakan game tersebut. Oke Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran yang akan datang itu bisa terrealisasi ya Bu, dan mengalami perubahan lebih baik lagi. Dari pembelajaran yang sebelumnya saya itu nanti untuk perubahannya akan lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Jadi Bu, baik, saya juga akan menunggu apa realisasinya nanti, apakah bisa terlaksana atau terjadi nantinya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana tersebut? Rencananya saya akan melaksanakan pada minggu ketiga di bulan ini, bulan September. Oke, minggu ketiga ya. Oke Bu, kita berharap apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik pada saat minggu ketiga nanti ya Bu. Anak akan lebih aktif lagi, kemudian vocabulary anak akan bertambah dengan apa yang Ibu rencanakan tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan cepat terrealisasi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Agus untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan pasca observasi yang Oke, terima kasih. Dari percakapan observasi tadi ya, ini materinya adalah bahasa Inggris. Kelas Iya. berapa tadi Bu? Kelas 11 atau kelas CM. Kelas 11 ya. Materinya tadi adalah Asking and giving opinion. Kalau dari sini, dari paskanya, saya melihat paskanya ya, ibunya sebagai yang diobservasi sudah memahami apa yang menjadi pengalaman dan sudah memahami apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan di sini tadi solusinya adalah yang saya tangkap adalah menggunakan game sejenis flipchart ataupun yang lainnya. Menurut saya ini menarik untuk anak sekitar SMA karena mereka kan udah kita biasa mengkodok alam metode zamannya, Iya. jadi harus berbasis teknologi. Menurut saya ini bagus sekali
Terima kasih banyak Pak atas umpan balik atau tanggapan ya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kita, supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Bu Dina. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.